Oke, ini transistor ya. Sebenarnya transistor itu banyak sih. Yang biasanya kita pelajari itu, yang biasanya kita pakai untuk praktek itu BJT namanya. Kemudian ada transistor FET, kemudian ada power transistornya. BJT itu B-junction transistor, FET itu Field Effect transistor, power transistor ya transistor besar-besar power itu. Sebenarnya ini juga bisa masuk ke sini, bisa juga masuk ke BJT. Gitu. Oke, fungsinya. Fungsinya transistor itu switching ya, amplification, penguatan, oscillating circuit untuk menghasilkan frekuensi, kemudian sensor. Nah, itu beberapa fungsi. Saya langsung ke sini. Nah, ini nggak saya jelaskan, ini pasti sudah. Ya, dia terdiri dari semikonduktor tipe N dan tipe P gitu. Ya, kalau dihubungkan seperti ini, dia jadi dioda gitu ya. Apa itu tegangan barrier atau itu tegangan geni, itu diajarkan di semikonduktor di elektronika 1. Di sini kita akan kita akan menggunakannya. Oke, jenis transistor. Jenis transistor di sini ada NPN, ada PNP ya. Di sini yang NPN, di sini ada yang PNP. Nah, filosofinya adalah seperti ini. Nah, di sini filosofi transistor NPN. Di sini ada kolektor, di sini ada emitter, di sini ada basisnya gitu ya. Nah, arus ini mengalir dari kolektor ya ke emitter. Kalau ada sedikit arus basis ini, kanal sedikit ini bisa memicu kanal yang banyak ini ya. Jadi ini arus, kalau basisnya arusnya 0 ya. Kalau basisnya arusnya 0, maka dari kolektor arusnya tidak akan mengalir gitu. Nah, kita lihat filosofi sederhana ini ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa transistor ini fungsinya cuma seperti ini aja. Nah, tapi gimana kok bisa sampai banyak? Ya, dikombinasi dengan rangkaian-rangkaian lain sehingga dia bisa menjadi yang tadi itu, fungsi-fungsi yang tadi itu. Bisa sebagai penguat, bisa sebagai saklar, switch, dan lain-lain. Ya, ini mode transistor ini sudah diajarkan aktif, saturasi, dan cut off ya. Nah, nanti kita mempelajari ini rangkaian. Ini sudah diajarkan, kita langsung. Nah, ini Mas. Ya, ini. Nah, di sini ada beberapa driver ya. Di sini ada rangkaian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini. Ini kalau di Megatro ini ya kita bacanya driver. Ya, driver ini fungsinya untuk apa? Ini gimana prinsip kerjanya itu. Intinya di sini aja. Ya. R ini ya, R ini untuk supaya arusnya nggak besar-besar amat di sini gitu. Jadi untuk menghalangi arus yang besar gitu. Jadi kalau adanya R ini, dia salah satunya digunakan untuk supaya arusnya tidak terlalu besar atau tidak besar-besar amat. Ya. Nah, di sini ada beban. Di sini Q ini adalah beban. Oke. Prinsipnya adalah kalau di sini ada tekanan 12 volt, ya, maka arus akan mengalir kan ke sini. Sehingga kalau kita ukur di sini akan tegangan 12 volt. Ya. Nanti diukur. Nanti kita gunakan apa namanya? Proteus itu. Ya. Jadi kalau di sini 12 volt, sini ada tegangan 0,7 di sini, sehingga
Ya, kalau diukur secara normalnya, tegangan di sini akan turun, nggak 12 volt, nggak sesuai dengan yang di sini. Dia akan 12 volt. Nah, kenapa kok seperti ini? Ini disebut, rangkaian satu ini disebut rangkaian ikut tegangan, pengikut tegangan. Jadi kalau ada tegangan 5 di sini, ya di sini 5 gitu. Kalau ada tegangan di sini, ya ini 6, di sini 7, ya di sini 7. Jadi bedanya cuma 0,7 akibat dari tegangan barrier, tegangan di sini, di BE-nya, BBE-nya tegangan transistor ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua sama dengan yang pertama, bedanya kalau di sini, ya, bedanya kalau yang kedua ini, mana tidak? Bedanya kalau yang nomor 2 ini, ya, ini dia hidupnya kalau ada di sini harusnya, kalau ada tegangan 0 gitu. Jadi kalau di sini ada tegangan plus 12, ya, kemudian di sini ada apa namanya? Di sini tegangannya turun, maka arus akan mengalir gitu. Oke. Saya ceritai lagi filosofi dari transistor ya. Oke. Ini adalah filosofi transistor ya. Di sini ada arus IC, IB sama IE gitu. Ya. Oke. Terus di sini arus itu ngalir dari sini ya. Kemudian yang tadi ya langsung ke E itu ya. Pakai ini. Langsung ke E seperti ini. Ini juga langsung ke E ya. Terus ini juga dari I, dari C ke E gitu. Jadi dua arus. Seperti filosofi kita lihat dari pematang yang tadi itu, kalau ada arus apa namanya dari IB, maka arus IC ini mengalir ke IE yang tadi itu ya. Oke. Nah, secara tegangan di sini seperti loop ya. Kalau kita ibaratkan rangkaian listrik ini ya, di sini ada, kalau di sini ada resistor ya, kemudian ini sumber gitu ya, ini VBB gitu. Di sini kalau kita kasih ground, sini ground ya. Nah, itu VBB itu sama dengan arus IB dikalikan dengan RB yang ini ya. Ini jadi VBB itu adalah tegangan di sini ya, ditambah dengan tegangan di sini gitu. Kan tegangan di sini besar nih, tegangan di sini ditambah dengan tegangan di sini. Tegangan itu kan V kali I ya, arus yang lewat dikalikan dengan resistansi ini. Kemudian di sini ada tegangan statik, bukan tegangan statik, ada tegangan apa namanya? Tegangan tetap di sini 0,7. Itu namanya VBE. Nah, di sini kalau ada resistor, ibaratkan kalau di sini ada resistor gitu ya. Berarti kalau di sini kita ganti VCC, kita namanya VCC, ya VCC ini adalah sama dengan IC kali R di C ini. IC dikalikan dengan R yang ada di C ini. VCC ini kan sama dengan ini plus ini. Plus namanya VCE. Tegangan VCE ini apa? C ke ini. Ya. Nah, ini ada dua persamaan. Nah, kemudian konversi arusnya di mana? Karena kan ada dua persamaan, tidak ada sambung kaitnya ya. Jadi di sini sambung kaitnya itu adalah di IC-nya. IC itu sama dengan penguatannya adalah beta, saya tulis beta kali IB gitu ya. Jadi kalau ada IB sekian, nanti IC-nya jadi sekian. Nah, itu dapat IB dari mana? Dari datasheet atau dari apa namanya? Ditetapkan gitu. Ditetapkan di soal.
Nah, betanya itu 50 gitu. Ya kalian gunakan itu 50. Nah, oke. Jadi loop ini yang bekerja. PBB itu penjumlahan ini tambah ini, PCC ini penjumlahan tegangan ini dengan ini. Terus konversinya IB adalah IJ itu sama dengan beta IB. Itu aja yang perlu dipahami. Oke, saya jelaskan dulu prinsip kerjanya semua yang itu. Oke. Setelah itu nah, transistor bekerja kalau PNP itu dengan NPN berbeda. Jadi kalau PNP itu ada arus basis yang masuk, NPN ya, NPN itu ada arus basis yang masuk, sedangkan kalau PNP itu adalah arus basis yang keluar. Ya, bedanya di situ. Nah, arusnya juga berlawanan. Coba kita lihat kalau NPN tadi itu arah arusnya itu ke sini ya, ke bawah ke sini ya. NPN ini ke bawah ke sini semua. Ke bawah semua ya. Nah, kalau apa namanya? Yang PNP ini arah panahnya dari IE menuju ke nyebar ke C atau nyebar ke B gitu. Ya, seperti itu. Nah, filosofi pematang sawah tadi diingat lagi. Kalau NPN itu kan masuk ya. Jadi kalau ada arus IB dikit gitu, dengan asumsi ini tegangan sudah tersedia semua ya. Ada arus IB masuk dik, nanti IC-nya ini terbuka. Gitu. Ini juga kalau PNP gimana? PNP juga sama, tapi prinsipnya IB-nya yang keluar ke sana dan IC-nya yang keluar ke sana, ke atas. Ini ke atas. Ya. Nah, kalau PNP ini kan kalau PNP arah panahnya ini masuk. Ya, kalau NPN arah panahnya keluar. Ini saya gambar sini. Oke, lihat di sini. Ini arah panahnya masuk. Nah, yang ini adalah emitor. Ini emitor. Ini emitor ya. Kalau NPN kan dia keluar. Kalau PNP dia masuk. Dia masuk. Jadi ini masuk. Ini ke sana gitu ya. Kemudian ini masuk sini. Kemudian ini keluar ke sana gitu. Ini keluar ke sana. Ya. Jadi dia kalau ingin bekerja dengan asumsi tegangan seperti ini sudah ada semua gitu ya, tinggal basis saja, maka yang harus diperhatikan adalah basis ini tegangannya harus lebih rendah dari sumber ini. Supaya apa? Supaya ada aliran arus yang mengalir, supaya ada aliran arus. Ya, jadi kalau di sini 5 volt ya di sini harus di bawahnya 5 volt supaya apa? Supaya ada arus yang mengalir gitu. Ya, seperti itu. Ini juga sama. Supaya dia mengalir ya di sini harus ada tegangan yang melebihi dari ground ini. Ya berapa ya? 1 bisa, 2 bisa gitu. Kalau ini kalau jatuhnya 12 volt maka tegangan di sini harus lebih rendah dari 12 volt. Bisa 11, bisa 10 sampai 0 gitu. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini ada waktu sebentar. Nah, nanti tugas kalian coba dulu ini ya. Nah, di sini ada beberapa rangkaian ya. Nanti coba di Proteus ya. Bentar lagi mati, saya matikan dulu. Ya nanti kita sambung sebentar. Ya, bedanya seperti itu ya, PNP sama NPN. Itu sudah dijelaskan dulu waktu di kuliahnya Pak Panji ya, Reza ya. Reza. Sedikit, Pak. Ya, oke. Itu. Kemudian, rangkaian yang lain. Kita ambil di sini. Nomor 2, nomor 3.
Oke. Ini nomor 3 ini ya hampir sama dengan nomor 1 atau nomor 2 itu. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini kan transistor itu banyak ya, banyak jenisnya gitu. Ada yang jenis penguatnya besar, ada yang jenisnya arusnya besar gitu. Maaf, betanya besar tadi. Beta itu adalah yang tadi untuk konversi dari IB ke IC gitu ya. Nah, terus nah ini kenapa kok pakai 2 transistor? Ya, pakai 2 transistor. Kenapa? Karena yang transistor pertama ini untuk menguatkan arus ya sebesar-besarnya gitu. Kemudian T2 ini digunakan untuk menghandle arus yang bebannya besar. Beban yang arusnya besar gitu. Karena kita ketahui transistor itu kan macamnya banyak ya, ada yang arusnya besar, ada yang kecil, ada yang penguatannya besar gitu. Jadi di dunia elektronika itu biasanya digabungkan seperti itu. Nah, namun sekarang kita sudah punya namanya transistor Darlington. Jadi cukup satu transistor itu dia juga mempunyai arus yang besar dan penguatan yang besar. Ya. Filosofinya seperti itu. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada transistor T2 dan T1 gitu ya. Arah arusnya adalah yang pertama ya. Sebelum di sini dikasih tegangan, maka Q1 ini mati gitu. Q1 mati. R2 tidak teraliri arus ya karena T1 mati gitu. Ya, ini sudah siap semua, tegangannya sudah terpasang semua. Oke. Arus kalau di sini kasih tegangan misalkan 2 volt gitu ya. Maka si tegangan ini akan mengeluarkan arus ya. Dia akan mencari posisi tegangan yang paling rendah gitu. Kalau 12 volt paling rendahnya berapa ya? Ground ini, 0 ini. Kalau plus 12 volt ini arah yang paling rendahnya mana? Ground ini. Loh, kenapa nggak ke 2 volt gitu ya? Kenapa nggak ke sini gitu? Nah, itulah keajaiban dari transistor. Transistor ini nggak bisa dilewati dari C ke B. Jadi dia hanya bisa melewati dari C ke E untuk transistor ini ya. C ke E. Ya, jadi nanti kalau ada kalau ada tegangan di sini dia tidak akan mengalir ke tegangan yang di B ini. Dia ngalirnya ke tegangan yang di E gitu. Oke, kita lihat. Kalau di sini ada tegangan 2 volt, maka harus mengalir ya, harus mengalir ke sini, kemudian lewati ini ke sini ya. Nah, ini kanalnya sudah dibuka ya, kanalnya sudah dibuka. Dua kanal ini sudah dibuka nih. Ya, dua kanal sudah dibuka. Nah, kalau di sini sudah dibuka, otomatis arus besar di sini ya juga akan masuk ke sini juga. Ya. Ya. Ini sudah on nih ibaratnya. Nah, ini on, maka ya ini on. Kalau ini ada tegangan atau di sini sudah teraliri arus, maka arus di sini akan mengalir ke sana. Sehingga nanti Q1 itu hidup, gitu ya Mas. Q1-nya hidup. Ya. Udah gitu aja. Sini ada tegangan. Ini harus mengalir, ini harus mengalir, ini harus mengalir, Q-nya hidup. Oke. Terus lanjut rangkaian yang ada pertanyaan enggak dari sini? Oke, ada. Yang 4 ini. Nah, kalau yang 4 ini gimana? Sama. Oh, tadi 4 ya? Wah, beda-beda. Nah, di sini. Nah, di sini perbedaannya berbalikan dengan yang ya, kok bisa gitu? Ya bisa. Gimana, Pak?
Ya, pertama, kalau di sini tegangannya 0, ya, ini tegangannya 0 volt, ya, maka transistor ini kan mati ya, tidak ada arus yang mengalir gitu. Kalau ini mati, maka R2 ini akan mengalir ke sini gitu. Ya. Jadi dari tegangan ini dia akan mengalir ke sini. Sini ya. Nah, kalau ini mengalir ke sini ya, dari plus 12 ini mengalir ke sini. Nah, seperti saya bilang tadi ya, dia nggak akan mengalir ke sana kan ya. Ya, dari C ke B ini dia nggak akan ke sana. Ya, dia ngalirnya dari sini keluar ke sini. Karena ini kan tidak aktif, artinya putus, saklarnya putus gitu. Ibaratkan sebuah saklar dia putus. Nah, dia mengalir ke sini ya. Nah, ke ground. Oke, sudah dapat. Kanal ini terbuka. Klik, terbuka. Ini terbuka, maka arus mengalir ke sini, yang besar ini mengalir. Ya. Sehingga hidup. Ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian kalau ini saya kasih tegangan, ini saya naikkan tegangannya 5 volt gitu. Saya naikkan tegangan 5 volt. Nah, pada saat tegangan 5 volt ini, ya, maka ini saya ulangi, kalau ini saya 5 volt, ya, maka yang terjadi adalah transistor. Nah, yang terjadi arus mengalir dulu ke sini. Ya, kalau ada arus mengalir yang ke sini, ya, arus mengalir ke sini ya, dia nggak ke sana. Kenapa? Karena nggak bisa dari B ke C ini nggak bisa. Meskipun dari C ke B nggak bisa, B ke C juga nggak bisa. Yang bisa dari B ke E atau dari C ke E. Nah, kalau ada arus yang mengalir ke sini, ya ke ground ini, maka di sini aktif gitu. Nah, kalau di sini aktif, saklarnya tertutup. Ya, saklarnya tertutup. Nah, kalau saklarnya tertutup di sini ya, ya otomatis pin ini itu akan tersentuh dengan ground. Tegangannya, ya kalau ini tegangannya sama dengan ground, maka T2 ini tidak aktif. Arus mengalir ke sini, di sini semua arusnya. Arus dari plus 12 ini melalui R2 langsung ke ground. Kenapa kok nggak lewat ke sini? Nggak lewat. Kenapa? Karena tegangan di sini itu sama dengan ground. Ya, tegangannya kecil. Gitu. Kalau tegangan di sini kecil, ya, maka T2 tidak bisa hidup. Nah, kalau T2 tidak bisa hidup, maka T2 dalam keadaan cut off. Ya, nah, 05 ini. Oke, di sini gabungan. Kalau ini gabungan. Yang ini namanya PNP. Yang di sini NPN. Ini PNP, ini NPN-nya. Oke, filosofinya dia bekerja. Yang NPN ini dia bekerja kalau ada arus yang masuk ya. Arus masuk ke basis, dia bekerja. Harusnya akan ngalir ke sana nih. Ya, nah, sama dengan ini. Nah, kalau yang ini, T2 ini bekerja kalau ada arus yang mengalir keluar basis. Harus masuk keluar basis ke sana ya. Kalau arus keluar basis ya, maka nanti ada arus juga mengalir dari emitor ini ke kolektor. Dari sini ya, lihat arah panah ini, dia ke sana dan dia ke sini. Kalau ada arus basis yang keluar, maka lampu ini nyala. Kenapa? Karena arus mengalir dari plus 12 ini ke ground. Oke, pertama di sini kalau saya beri tegangan 0 ya, 0 volt, maka kalau 0 volt ya, nah kalau di sini 0 volt, di sini masih ada tegangan, seumpama di sini R, nah di sini ya, kalau kita lihat di sini, ya, ini 0 volt, maka tidak ada arus yang mengalir ke sini, tidak ada ya, sehingga di sini terbuka, kondisinya dia terbuka, sehingga kalau ini terbuka, otomatis kalau saya hapus, kalau ini terbuka ya, ini terbuka, ini seperti tidak ada arus ini, nah, seperti ini. Jadi R2 ini hanya yang mengalir ke sini. Ya. Oke, kita lihat di sini. Kalau hanya R2 saja yang mengalir ke sini, ini kan tegangannya sama ya. Tegangan di sini dengan tegangan di sini sama. Ya, kenapa kok sama? Ya karena satu jalur ini dengan ini. Hanya dia melewati resistor aja gitu ya.
Jadi di sini tidak ada perbedaan potensial. Ya, karena tidak ada perbedaan potensial, maka tegangan plus 12 ini nggak akan ngalir kemana-mana, gitu ya. Oke, ini kalau kondisinya ini 0 volt. Oke, saya balikkan lagi. Nah, kalau di sini tegangan di sini 5, di sini 5 volt, ya, 5 volt, maka di sini akan hidup, ya, di sini hidup, dia saturasi ya, di sini hidup. Ya. Kalau di sini ada tegangan, ada arus yang mengalir, di sini hidup. Artinya apa? Ini seperti kalau seumpama ini saya hapus. Kalau ada tegangan ini ya, ini seolah-olah dia tersambung seperti ini. Ya, tersambung ini. Nah, kalau dia tersambung sini ya kita tinggal bisa menentukan berapa R2 sama R1 gitu. Karena ini pembagi tegangan kan, otomatis tegangan di sini itu akan lebih rendah dari tegangan plus 12. Ya. Nah, kalau pembagi tegangan, pasti tegangan keluar di sini, tegangan yang ada di sini itu pasti lebih rendah dari plus 12. Ya, nggak mungkin lebih tinggi. Nah, terus kalau di sini plus 12, maka di sini tegangan lebih rendah akan terjadi perbedaan beda potensial. Sehingga di sini akan terjadi, kalau terjadi arus yang mengalir ini, maka arus yang besar ini akan mengalir ke bawah juga. Ya. Di sini mengalir ke sini, di sini juga mengalir ke sini. Sehingga apa? Sehingga Q ini menyala. Oke, ini adalah prinsip kerja dari 5 buah rangkaian yang tadi. Apakah ada pertanyaan? Yoga, Bagas, Iva, Ihsan, Reza, Witono, apakah ada pertanyaan?